Jadi sebenarnya dok ada slogannya juga dok. Apa tuh dok? Jadi segera ke rumah sakit gitu ya. Se-nya itu Oke dok, menarik ya. Ternyata di Hermina Depok, Dokter Riki sudah bisa mampu mengerjakan tindakan-tindakan intervensi terkait dengan masalah stroke. Jadi jangan lupa Sobat Hermina Depok, ya. Sekarang kita punya emergency button tuh, aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nah tuh, apa fungsinya? Supaya apabila ada kasus darurat seperti stroke itu, Sobat Hermina bisa menekan tombol aplikasi tersebut sehingga langsung terhubung nanti dengan orang bagian pusat di Hermina Depok yang akan menanyakan kondisi Sobat Hermina Depok. Bila memang kondisi tersebut emergency, maka nanti kita akan jemput tuh langsung. Jadi kita jemput dok, nggak cuma naik mobil. Nanti bentar lagi kita punya helikopter dok. Habis helikopter jet pribadi seperti si dok kita. Wes, mantap dok. Aminin aja ya, siapa tahu mungkin ya. Iya. Landasannya nggak tahu di mana nanti. Intinya kita pasti akan jemput pasien Sobat Hermina Dok bila memang ada kasus emergensi. Cuman jangan di prank ya, nanti pencet-pencet kita calling, nanti ternyata bukan masalah emergensi ya, masalah rumah tangga ya kita akan bantu ya. Oke. Ya, nah, mungkin sedikit dok ya, gimana, kalau kita berbicara tentang emergensi ini kan berarti kan keadaannya gawat darurat ya. Jadi yang perlu diingat oleh pasien ataupun keluarga, mungkin kalian menemukan anggota keluarga dok ya. Ya betul dok. Jadi anggota keluarga atau tetangga, bahkan orang-orang di sekitar kita yang sekiranya mungkin mengalami stroke gitu. Ya sekali lagi sifatnya gawat darurat, jadi kalau menemukan gejala-gejala terkait dengan stroke, segera bawa ke rumah sakit. Jadi sebenarnya dok ada slogannya juga dok. Apa tuh dok? Jadi segera ke rumah sakit gitu ya. Se-nya itu senyum gitu dok. Senyum. Ya, jadi kalau kita lihat senyumnya itu nggak simetris ya, antara kiri dengan kanan gitu ya. Nggak simetris ya, kita ada kemungkinan ini mungkin arahnya ke stroke. Gitu. Walaupun nggak selalu dok, ada keadaan juga yang disebut dengan Bell palsy gitu ya. Betul dok. Tetapi kalau saya untuk amannya, kalau memang mengalami gejala-gejala terkait dengan wajah yang asimetris gitu ya, yang nggak simetris gitu intinya, bawa aja ke rumah, ke IGD langsung gitu. Nah, senyum udah dok. Ya, lagi, dok. Kemudian G-nya itu gerak dok. Jadi gerak, ya itu tadi yang saya bilang ya. Kalau jadi misalnya kita ada kelemahan anggota gerak sesisi badan gitu, yang mendadak gitu ya, mungkin baik di tungkai, di apa? Artinya kalau dia jalan tiba-tiba nggak seimbang gitu ya dok ya? Di tungkai, di lengan sebelah gitu. Betul, mungkin ya itu arahnya ke stroke dan kita bisa bawa gitu ya. Nah, walaupun bisa juga kesemutan gitu dok. Misalnya ada pasien dengan kesemutan gitu ya, tiba-tiba dari wajahnya setengah sisi gitu sampai ke lengan bahkan hingga ke tungkai, itu bisa saja gejalanya stroke. Yang dokter tadi bilang juga, misalnya ada pasien yang tiba-tiba kayak oyong gitu ya, kayak pusing gitu, atau misalnya pada saat berdiri dan berjalan mengalami nggak imbang gitu, atau mungkin cenderung jalannya, dok. Atau mungkin mau cenderung ke satu sisi atau gimana, itu kita sebutnya bisa saja itu mengarah ke vertigo sentral atau bahkan sampai ke ataksia karena ada gangguan koordinasi gitu dok ya. Nah itu sebaiknya ke rumah sakit. Oke, kemudian yang ra dok itu bicara pelo gitu. Bicara pelo dok. Bicara pelo. Jadi kalau misalnya ditemukan tiba-tiba mendadak nih, sebelumnya nggak ada gangguan bicara, tiba-tiba bicara yang terganggu gitu ya, pelo gitu, cadel ya, kita mungkin curiga arah ke sana. Kadang bisa juga ada yang disebut dengan gangguan bahasa dok atau afasia. Oh ya. Jadi tiba-tiba misalnya pasien sulit berbicara gitu ya, jadi sulit bingung mau ngomong apa gitu. Betul dok. Jadi bingung atau sulit mengeluarkan kata-kata. Atau misalnya dia sulit mengerti pembicaraan, jadi kita bicara, memberikan pertanyaan atau memberikan instruksi, tapi pasiennya tuh kayak bingung gitu untuk menjalankannya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang tadi saya bilang kebas. Nah betul dok. Ya dok, jadi ke-nya itu kebas, jadi segera kebas. Yang kesemutan tadi itu ya dok. Betul, yang tadi saya bilang kalau misalnya ada kesemutan juga, anggaplah misalnya hanya di wajah ya, atau misalnya di
atau bahkan di wajah, lengan ataupun tungkai gitu. Dan setengah sisi kemungkinannya stroke. Kemudian R itu rabun. Jadi definisi stroke sendiri itu sebenarnya nggak cuma di otak, Dok. Jadi ada juga di mata. Ya, di stroke itu ada juga stroke di mata, atau selanjutnya juga stroke-nya itu di medula spinalis. Jadi di pembuluh darah di sumsum tulang gitu ya. Jadi di sumsum tulang kita itu juga sebenarnya di tulang belakang kita tuh ada susunan pembuluh darah juga sebenarnya, seperti itu. Berarti luas ya, Dok, ternyata ya? Luas ya. Jadi R itu rabun. Ya, kalau rabunnya mendadak juga gitu ya, yang sebelumnya nggak ada rabun sama sekali, tiba-tiba rabun mendadak, itu juga kita harus curiga. Kadang ada juga kondisi yang kita sebut dengan hemianopia homonim, Dok. Jadi tiba-tiba penglihatannya itu kalau kita kan luas ya, Dok. Ya, lapang pandang kita kan luas. Jadi dengan kita melihat ke depan, kita bisa melihat nih, Dok, contohnya kayak saya. Iya, ya. Kanan kiri ya, Dok. Ya, saya masih bisa melihat gerakan tangan saya gitu. Bahkan sampai di sini dengan saya hanya melihat ke depan. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan hemianopia homonim, dia itu setengah dari pandangannya gitu ya. Jadi pandangan mata kirinya gitu ya, setengahnya itu hilang. Pandangan mata kanannya juga setengahnya hilang gitu. Itu kita sebut hemianopia homonim. Artinya sudut pandangnya ada yang terbatas, hilang, Dok. Terbatas setengah gitu. Hilang 50% entah di sisi kanan ataupun di sisi kiri gitu. Itu kita bisa sebut dengan hemianopia gitu kan. Dan itu juga kemungkinan arahnya ke stroke gitu. Kemudian yang terakhir S itu sakit kepala. Memang sakit kepala nggak selalu jadi pertanda stroke, Dok ya. Karena kita mau lihat dulu, Dok, stroke sakit kepalanya akibat stroke ini karena apa dulu gitu. Tapi memang yang paling banyak itu karena stroke perdarahan gitu ya. Jadi contohnya perdarahan subarachnoid gitu ya, atau mungkin perdarahan intrakranial yang memang besar dan kemudian dia menekan otak gitu. Jadi slogan itu selalu diingat saja gitu. Betul. Segera ke rumah sakit gitu ya. Segera ke RS gitu. Tuh Sobat Hermina, jangan lupa tadi sudah disebutkan Dokter Riki. Kadang Sobat Hermina juga bingung ya, sakit kepala di akhir bulan dia datang ke UGD. Aduh, itu jangan ketemu Dokter Riki ya, salah itu. Nah, akhirnya, Dok, kita sampai di penghujung acara, Dok. Nah, kira-kira nih, Dok, kalau Sobat Hermina nih ada keluhan-keluhan seperti tadi dokter bilang, pengen buat perjanjian nih, appointment ketemu Dokter Riki nih. Nah, Dokter Riki nih di Hermina prakteknya hari apa, jam berapa? Nah, tolonglah Dokter Riki. Ya, jadi saya berpraktek di Hermina mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu sahabat Hermina bisa temui saya di antara jam 8 sampai jam 12 siang, Dok. Jam 8 sampai lama juga ya, Dok ya? Lumayan, Dok. Ya. Dan jangan salah sangka ya, kita ada emergency button itu 24 jam. Artinya kalau ada keluhan dan segala macam, Dokter Riki ini standby 24 jam, tenang aja. Ya, Dok? Siap. Kita udah sediakan khusus. Terutama untuk case trombektomi, Dok. Wah. Ya, jadi kalau ada pasien-pasien stroke dengan sumbatan di pembuluh darah pasti besar, Dokter Riki langsung datang. Ya, langsung kita kerjakan. Asal timingnya masih sesuai dengan kriteria, kita pasti tangani. Nah, tuh dengar Sobat Hermina. Jadi jangan takut bila ada keluhan yang tadi sudah disebutkan Dokter Riki mengarah ke gejala stroke, langsung segera emergency button ditekan, kita akan jemput. Dokter Riki langsung jemput ya, Dok. Oh enggak ya? Datang sendiri. Oh, datang sendiri ya. Pokoknya Dokter Riki udah standby ya pokoknya. Oke? Jangan takut, mungkin besok-besok kalau misalnya mau bertemu dengan Dokter Riki sudah ada jadwalnya, tadi sudah dibilang Dokter Riki. Mudah-mudahan nanti semua Sobat Hermina sehat semua, saya doakan. Amin. Ya, amin. Amin. Mudah-mudahan podcast ini juga berjalan terus. Amin, amin. Mudah-mudahan Dokter Riki juga nanti kapok sih, selanjutnya, Dok. Mungkin boleh Dokter Yani. Oh, saya ya, Dok. Ya, Dok. Ini kayaknya mau bahas apa ya saya? Dicari dulu, Dok. Oh, dicari dulu. Oke. Terima kasih Sobat Hermina. Mudah-mudahan podcast ini bisa membantu, mencerahkan, memberikan edukasi. Dan juga tadi sudah disebutkan sama Dokter Riki, kalau ada keluhan, segeralah ke UGD. Jangan ditunggu-tunggu ya, Dok, karena ada golden period tadi. Betul. Semakin lama, tingkat angka kesembuhannya semakin menurun. Ya. Oke? Yang perlu diketahui bahwa
ya pasien-pasien masyarakat luas itu memang masih banyak yang belum benar-benar mengerti dok ya bahwa kalau misalnya stroke harus segera ke rumah sakit gitu. Jadi memang time is brain. Jadi otak itu adalah waktu gitu. Time is brain. Ya, waktu. Time bukan money lagi, Cok. Time is brain. Jadi luar biasa. Ya, jadi otak itu sangat-sangat berkaitan dengan waktu gitu. Waktu. Ya. Yes. Ya, terima kasih Dokter Riki atas kesempatannya sudah meluangkan waktu sibuknya. Terima kasih Sobat Hermina. Semoga ke depan acara ini bisa berlanjut terus. Selamat pagi, siang, malam. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih.